Sungguh ironi pemirsa, Mbah Minto, seorang kakek di Demak, Jawa Tengah harus menghadapi tuntutan jaksa lantaran melukai pencuri saat hendak membela diri. Sang kakek dituntut 2 tahun penjara atas dugaan penganiayaan berat. Lantas, mengapa Mbah Minto justru dipersalahkan? Berikut ulasan khas ragam perkara dalam tajuk Bacok Pencuri Dibui, Adilkah? Mbah Minto dituntut 2 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Demak, Jawa Tengah lantaran diduga melakukan perlawanan terhadap pencuri dengan tindakan penganiayaan. Adilkah putusan tersebut dan apa landasan hukumnya? Anda masih ingat dengan Kasmito alias Mbah Minto, seorang kakek berusia 74 tahun yang menganiaya pencuri di kolam ikan yang dijaganya di Demak, Jawa Tengah pada awal September lalu. Mbah Minto kala itu membacok Marjani, sang pencuri, saat terpergok tengah mencuri ikan. Tanpa memberi peringatan, Mbah Minto disebut menganiaya Marjani hingga terluka parah. Meski mengklaim tindakannya adalah upaya pembelaan diri, toh nyatanya Mbah Minto tak bisa lari dari jerat hukum pidana. Sejumlah fakta menyebut upaya pembelaan diri Mbah Minto dianggap berlebihan dan tidak tepat secara hukum. Bahkan tidak ada keadaan yang dinilai membahayakan Mbah Minto dari sang korban. Sementara barang bukti berupa sebuah celurit bergagang kayu dengan panjang 43 cm disebutkan telah dimusnahkan. Pertimbangan inilah yang akhirnya membuat JPU menuntut sang kakek 2 tahun penjara. Penganiayaan yang dilakukan oleh Mbah Kasmito tergolong penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 2 KUHP. Nah, kemudian pada saat kejadian itu juga tidak ada yang dinamakan dengan upaya pembelaan diri. Jadi alasan upaya pembelaan diri terdakwa di sana tidak tepat. Jadi si korban tidak melakukan perlawanan. Korban tidak melakukan perlawanan, kemudian terdakwa datang secara mengendap-endap, langsung membacok ke arah tubuh korban sebanyak lebih dari 2 kali. Malah korban sempat berteriak untuk minta tolong dan mengatakan kepada terdakwa, "Kulo melu murim Mbah, saya minta ampun Mbah." Nah, jadi dengan tangannya diangkat, kemudian tangannya juga ditebas, dibacok ke beberapa jari. Jaksa pun menyebut upaya restoratif justice tak dapat dilakukan dalam kasus pidana Mbah Minto. Karena syarat-syarat yang ditentukan oleh restoratif justice itu tidak dapat kita terapkan di perkara pidana yang telah dilakukan oleh Mbah Minto. Karena apa? Penganiayaan yang dilakukan oleh Mbah Kasmito ini termasuk kategori penganiayaan berat. Nah, ancaman hukuman itu kan 5 tahun, Mas. Pihak Mbah Minto pun keberatan dengan tuntutan yang dialamatkan kepadanya. Melalui kuasa hukumnya, Mbah Minto menilai tuntutan JPU tak mencerminkan rasa keadilan. Apalagi mengingat usia Mbah Minto yang tak lagi muda dan niatnya menganiaya korban karena membela diri. Kita menganggap rasa keadilan di perkara ini tidak ketemu. Asas manfaat dari hukum sendiri atas hukumnya, aspek hukumnya itu Mbah Minto usia lansia ya, usia lansia 75, kalau ditambah 2 tahun akhirnya 77. Ini sangat membuat kita, hukum itu kan bukan untuk kemanfaatannya kan tidak ada, untuk menghukum Mbah Minto itu tidak ada, karena posisi Mbah Minto ini kan sebagai orang yang melihat pencurian di kolam yang dia jaga. Kasus Mbah Minto yang sedari awal mencuri perhatian publik ini pun mau tak mau memantik tanya, mengapa justru Mbah Minto yang dipidanakan? Benarkah tindakan pembelaan diri yang dilakukan sang kakek benar masuk dalam penganiayaan berat? Serangan Mbah Minto itu tidak boleh kita tafsirkan bela diri. Nanti saya merujuk kepada berita media, ya,
sekali lagi saya merujuk kepada berita media, serangan Mbah Minto itu lebih kepada main hakim sendiri. Ada maling masuk ke tanah dia, maling itu harus dihukum. Tetapi bukan berarti maling itu boleh kita lakukan penganiayaan berat. Ya, nanti orang terjebak. Oh, kalau ada maling, kita tangkap, kita gebukin dia, babak belur, kita bikin babak belur dia, kita bikin luka berat. Nah, itu sudah main hakim sendiri. Bila tindakan Mbah Minto dianggap bukan pembelaan diri, lantas bagaimana batasannya? Kalau pembelaan itu selalu ada serangan terlebih dahulu kepada dia. Ya, misalnya kita mau tangkap maling itu, ketahuan maling gitu, si maling itu mengeluarkan senjata atau kayu atau justru menyerang kita. Nah, pada saat dia menyerang kita bisa melumpuhkan dia, dalam pengertian melumpuhkan, menjatuhkan dia saat itu bisa. Nah, pertanyaannya apakah dalam kasus itu ada serangan? Itu yang tidak terungkap dalam berita yang saya baca. Pertanyaannya kini, sudah tepatkah tuntutan yang diceratkan pada Mbah Minto oleh jaksa penuntut umum? Namun jika tidak ada serangan dari maling, hanya Mbah Minto yang menyerang, sebagaimana kita baca di media, dan jaksa menuntut dengan pasal 351 ayat 2, yaitu penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau penganiayaan berat, biasa orang menyebutkan istilah seperti itu. Saya rasa tuntutan jaksa itu benar, proses peradilan terhadap Mbah Minto benar. Nah, tinggal kita pertimbangkan rasa keadilannya, apakah perlu sampai 2 tahun dituntut Mbah Minto dihukum. Nah, di titik itu saya berpikir mungkin nggak harus 2 tahun, 1 tahun sudah cukup.